Selamat siang Ibu Nur Aini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Sudah makan siang, Bu Nur? Sudah. Ini kayaknya kurang semangat atau gimana ini? Bu Nur, Ya, lumayan. kira-kira nanti bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, nanti tolong Pak Danu nanti sebagai supervisor bisa memberikan amatan untuk saya pas saya proses coaching itu pada bagian alur tirta ya Pak ya. Jadi dari mulai saya mengidentifikasi kemudian sampai memberikan tanggung jawab pada coachingnya. Mungkin seperti itu aja Pak. Pokoknya ada statement seperti itu apa enggak? Kalau harapan dari Ibu sendiri, apa dari proses observasi yang akan saya lakukan ini? Ya harapannya kalau dengan ada observasi bisa lihat indikatornya saya ketika melakukan proses coaching itu sudah sesuai atau belum. Baik. Baik Ibu Nur Aini, apa bisa kita mulai sekarang? Oke, siap. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum Mbak Nata. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Nata, ya. Saya kayaknya lebih enak panggil Mbak aja deh. Kita sama-sama dulu tapi kayaknya lebih ya akrab ya Biar Mbak. akrab ya, Bu. Iya, makasih. Iya, Bu. Ya apa ya saya panggil Mbak? Siap, nggak apa-apa Bu. Iya. Kelihatan gini dia Bu. Saya yang lebih tua soalnya. Aduh. Gimana Mbak Nata? Katanya pengen ketemu sama Iya, saya ya? iya Bu. Ada apa ya? Iya, sebenarnya saya ingin cerita, ingin sharing Bu. Jadi saya tuh ada istilahnya ya sedikit sih Bu, sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah begitu. Jadi saya ini kan termasuk guru baru Bu, jadi baru 1 tahun. Nah terus saya itu dibebankan beberapa tugas begitu, mulai dari pembina, wali kelas, belum lagi tugas ini Bu, tugas yang mengajar yang cukup banyak begitu. Iya, iya. Nah saya itu merasa istilahnya kewalahan begitu loh Bu. Kadang kalau misalnya ada tugas ini harus izin yang di sisi yang satunya begitu. Itu kira-kira. Ya, ini Mbak, biar enak ya misalnya kita saya nggak pengen bertemu wanita yang nanti ternyata ada apa namanya hal yang tidak menjadi lebar atau menghebat. Saya pengen tahu dulu namanya Mbak Nata. Tujuannya Mbak Nata menyampaikan ke saya itu pengennya gimana? Saya ingin sharing aja Oh, Bu, sharing terus ya. sharing Oke, pertama, oke, terus siap. yang kedua barangkali dari sharing ini saya tuh pun dapat apa ya pandangan-pandangan baru dari Bu Aini. Barangkali Bu Aini itu bisa memberikan saran atau bisa membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya Kalau gitu. itu ya, iya. Jadi itu ya, kesepakatnya jadi biar nanti nggak Iya, itu ya kalau Mbak ya gitu. nanti kalau orang ini ngomongin apa sih ngomongin apa gitu ya kan. Iya. Ya, identifikasi dulu. Baik. Tadi kembali ke tadi yang Mbak Nata bilang ada apa namanya ya, kalau saya lihat ada kata kuncinya itu ada kepercayaan sebenarnya menurut saya. Jadi kalau Mbak Nata itu sebagai guru baru tapi kemudian diberikan kepercayaan, tugas-tugas tambahan itu menurut saya sebagai suatu kepercayaan. Nah, kalau dari Mbak Nata sendiri itu menurut Mbak Nata gimana identifikasinya ketika ada kayak gitu? Udah, kok saya baru kok langsung dikasih tugas yang banyak ya? Kalau dari pengamatannya Mbak Nata beratnya itu gimana sih? Iya Bu, saya jadi berpikir benar juga. Jadi dari apa yang tadi dikatakan Bu Aini, saya sebagai guru baru kok dapat tugas banyak, kerasanya berat. Tapi setelah saya pikirkan lagi, ternyata itu amanat ya buat saya. Jadi beberapa guru itu mempercayakan hal itu kepada saya, mungkin menganggap saya bisa melakukannya. Berarti nanti mungkin saya mencoba supaya tidak kewalahan, tidak berat. Saya lebih bisa memanage waktu mungkin ya Bu ya. Gitu. Ya, itu bisa salah satu solusinya. Iya, seperti iya. itu. Dan apa
berikutnya menurut Mbak Nata gimana, apa yang akan coba dilakukan untuk biar enak komunikasinya, yang ketika diberikan amanah kemudian Mbak Nata juga senang, tidak menjadi beban, ya kan, jadi relax ya, Iya. sesuatu yang kalau dilaksanakan dengan apa namanya happy gitu kan, jadi nggak berat, Iya. kayak gitu. Secara psikologis juga enak lah, kita lengang aja. Kalau jadi mungkin saya yang pertama itu ya Bu, manage waktu, tugas-tugas saya yang penting yang harus dikerjakan apa dulu, terus dari situ tadi komunikasi, mungkin saya harus lebih banyak berdiskusi dan komunikasi dengan rekan guru atau teman sejawat, maupun baik itu yang pemangku kepentingan di sekolah, baik waka maupun kepala sekolah. Mungkin saya akan melakukan hal itu Bu. Jadi dari jadwalnya saya dulu dibenerin, terus mungkin saya akan ini yang lebih penting saya kerjakan dulu, nanti setelah itu sudah selesai baru nanti saya komunikasikan gitu ke rekan guru yang lain gitu. Ya, itu bagus sekali itu, Iya. alternatif alternatif solusinya. Iya, ya, dan memang biasanya kalau ketika nilai profesional ya, orang kelihatan udah profesional itu memang dikasih tambahan tugas terus menata kayak gitu ya. Harus siap berarti ya Bu. Iya, harus siap ya, nggak apa namanya, bukan merasa terbebani, dan justru kalau menurut saya itu sebagai pengembangan diri kita yang kesempatan yang luar biasa, karena nggak semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan seperti itu kayak gitu. Iya, benar juga ya Bu. Jadi hal itu jadi bisa memacu saya menjadi lebih baik. Mungkin begitu ya Bu ya. Mbak tadi selalu ekspresi seperti itu ya. Iya. Ya, nggak kerasa ya hubungan kita itu. Iya, Bu. Sudah lumayan, Terus sudah sharing lebih lega. Iya Bu, sudah tadi. Jadi saya bisa istilahnya nanti insya Allah saya berkomitmen untuk kedepannya setelah sharing dengan Bu Aini tadi menceritakan keluh kesah saya, permasalahan saya berharap nanti kedepannya saya bisa melakukan hal yang tadi saya utarakan sama Bu Aini. Iya. Pokoknya saya yakin kok Mbak Nata sebenarnya punya apa namanya solusi-solusi yang lebih baik, karena segala sesuatunya kan kita kembalikan ke diri kita juga ya. Jadi bagaimana kita ambil langkah ini pasti ada nilai konsekuensinya, lalu apa yang akan kita lakukan. Yang penting ya tadi kata kunci yang Mbak Nata bilang, komunikasi itu penting sekali ya. Jadi baik dengan teman sejawat atau barangkali yang dengan level yang teman-teman lebih tinggi yang sudah pernah pengalaman, Iya. nah itu penting lagi ya. Iya. Di situ malah bisa menunjukkan apa namanya ya, kebersamaan kita. Jadi enggak jadi ingin terbang. Iya, Kadang-kadang seperti itu ya. takutnya kan seperti itu ya Iya. Bu. Lalu kalau kita terbuka komunikasi tadi yang Mbak Nata sudah sampaikan itu bagus banget menurut saya, solusi yang bagus. Iya, baik, terima kasih Bu Aini atas tadi share saran, terus sharingnya juga tadi mengarahkan jadi saya bisa berpikir tentang permasalahan saya. Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa Baik Bu, sering lagi. terima Juga kasih Bu. banyak belajar juga dari Mbak Nata. Terima kasih Bu, sama Ya. sama. Jadi kita kembali ke tugas Iya, masing-masing. baik Bu, terima kasih Bu. Sudah, Bu Nur? Iya. Sudah, Bu Nur? Iya, gimana Pak Supervisor? Ya, terima kasih Bu Nur yang telah melaksanakan coachingnya. Menurut Ibu, bagaimana sih Ibu bisa menilai performa dari Ibu sendiri terkait dengan proses coaching ini? Ya, perform yang saya lakukan mungkin kalau menurut saya sudah bisa komunikatif ya Pak ya. Jadi saya mencoba mau mendengarkan dari permasalahan coaching, Iya. saya menggali
informasi keinginan dari coach juga, ya, sampai hanya menggiring ke teman-teman kayak gitu ya Pak ya, untuk coach bisa menemukan solusinya apa sih pengennya sebenarnya gitu, alternatifnya. Menurut saya tahapan itu sudah saya tunjukkan ya. Mohon izin Bu, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nuraini yang telah melaksanakan proses coaching. Kalau dari kacamata saya setelah melihat proses yang coaching yang Ibu lakukan, sebenarnya Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Hanya saja memang perlu penekanan terkait dengan tujuan dari coaching ini, kemudian pada level berapa si coaching ini berada pada saat ini, sehingga nanti di hasilnya apakah mau ditingkatkan ke level berapa, ada indikator keberhasilan dari proses coaching yang Ibu laksanakan. Ya, overall proses coaching dengan menggunakan alur tirta sudah baik dilaksanakan oleh Ibu Nur. Hanya saja saran dari saya sebagai supervisor pada proses coaching ini adalah perlu penekanan di tujuan dari proses coaching, dan kalau perlu di maksimalkan di identifikasinya sehingga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching bisa dimaksimalkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Nur. Terima kasih atas waktunya. Kemudian, oh ya Ibu Nur, sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Ya, dari proses coaching ini ya saya yang pertama mendapatkan nilai pembelajaran tersendiri bagi saya, bagaimana ketika saya bertemu dengan coaching dengan permasalahannya, saya menangani dengan alur tirta yang mulai dari tadi tujuan, walaupun tadi juga dari Bapak Supervisor menyampaikan kurang penekanan ya. Tapi saya memang tadi terlambat menyatakan pengen sebelum coaching menyampaikan banyak bla-bla-bla, saya cut dulu gitu. Sudah menyampaikan banyak baru saya cut ya Pak ya. Jadi harusnya kan mungkin kesepakatan di awal dulu ya supervisor. Jadi itu yang mungkin kurang penekanan atau keterlambatan saya untuk identifikasi tujuan gitu ya. Karena memang biasanya memang ketika proses coaching kalau udah ngomong banyak ya, pengennya semua pikiran saya, Tuhan saya tuh di keluaran semua ya Mbak Nata tadi. Jadi saya belum sempat untuk untuk awalnya mau apa dulu, ketemu saya mau apa, kan biasa begitu ya profesor ya. Itu mungkin kekurangan saya, refleksi memang seperti itu. Kemudian ya saya mencoba menahan diri untuk tidak sampai menjustis keputusan tindakan ya, bisa memancing dari coaching, dari pembelajarannya saya kasih untuk memancing coaching, tindak umpan balik mereka ya, berarti rencana mereka untuk melaksanakan itu apa. Seperti itu pembelajaran yang saya kira harus bisa keterampilan bagaimana memicu agar coaching itu bisa mengungkapkan permasalahannya dan bisa menyelesaikan juga alternatif penyelesaiannya. Itu mungkin Pak Supervisor dari saya. Ya, terima kasih Ibu Nur. Silakan kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Mbak Nata. Selamat siang Ibu Aini. Ya. Hari ini Mbak Nata untuk program coaching ya? Iya Bu, rencananya. Coachingnya Iya. siap? Siap. Iya. Sebelum pelaksanaan coaching ini saya ingin memberikan pra-coachingnya ya, biar kita nanti bisa berjalan lancar. Nanti ketika proses coaching ini
bagian apanya? Maksudnya? Ya, baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya perlu diberikan istilahnya bukan catatan khusus ya, Bu. Mungkin diberikan perhatian dalam tahapan saya melakukan coaching itu, mungkin alur coachingnya saya apakah sudah benar atau belum, mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya. Terus harapannya apa ketika saya memberikan observasi dari proses coaching nanti yang dilakukan oleh anak tadi? Mungkin harapan saya dari proses coaching ini saya bisa ikut sharing dalam artian bersama coaching, sharing permasalahan, sharing apapun itu, baik dari coaching itu sendiri. Terus dari itu harapan saya juga saya bisa lebih meningkatkan lagi istilahnya kemampuan saya dalam coaching, tentang bagaimana cara mendengar yang baik, terus bagaimana cara istilahnya memantik pertanyaan dari coach itu sendiri gitu. Itu harapan saya. Baik, ya mudah-mudahan seperti yang tadi Mbak Nata sampaikan, nanti proses coaching bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan rencana ya. Silakan untuk bisa dimulai. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denu. Selamat siang Ibu Nata. Sehat ya Pak? Alhamdulillah ini lagi luar Masih biasa. kurang. Lagi hawa-hawanya banyak yang sakit ya Pak. Semoga cepat sembuh Pak yang sakit. Amin, amin. Ya, ini hari ini kita bertemu, kita tatap muka. Kira-kira dalam pertemuan ini apa yang ingin Pak Danu sampaikan Iya. dalam pertemuan kita hari ini Pak? Iya ini Bu, ini Ya, saya apa, Pak? baru saja itu ada komplain dari Ada komplain. guru mapel ini ya. Ini katanya ada anak yang sudah 3 minggu itu alfa terus Bu. Oh, Alfa, karena saya sebagai wali kelasnya tentu saya ditanyakan ini kemana ini anak kenapa sampai 3 minggu itu kok alfa. Saya sebagai wali kelas kan tentu harus bertanggung jawab. iya. Itu Bu, jadi saya merasa kepikiran gitu. Oh. Wali kelasnya orang tanggung jawab ya. Nah itu kan jadi nggak enak Oke, ya. kelas berapa Pak? Kayak kalau Ini boleh tahu Pak. Kelas berapa? 12 Kelas 12 ya Pak. 12 perhotelan 3. Ya, padahal ini sudah istilahnya sudah tahap akhir ya Pak. Kelas Iya. 12 sebentar lagi lulus. Nah, dari tadi Pak Danu sudah menyampaikan permasalahannya kepada saya, terus pusing ya Pak karena ada anak yang sampai 3 minggu Iya. ini tidak berangkat. Nah, kira-kira Pak Danu itu ingin seperti apa Pak? Jadi mengatasi anak yang seperti itu kira-kira bagaimana Pak? Saya sih harapannya apa ya, anak-anak yang saya ampuh ya, wali kelasnya saya itu lulus semua gitu. Oh. Dan apa kalau udah 3 minggu alfa ya, itu kan rasanya apa ya, sulit untuk lulus gitu. Iya. Harapannya bisa lulus tuh. Maka dari itu saya pengen ngobrol sama ibu, Iya. kira-kira apa sih yang harus apa ya saya lakukan. Sementara ini anak orang tuanya di luar negeri, Orang tuanya kemudian juga ya, Pak. katanya bapaknya sakit, dan di sini sama bapaknya. Kemudian dia juga posisinya kadang sakit dan kadang nggak ada uang untuk ke sekolah, makanya saya mencoba Jauh, untuk Pak, rumahnya ya, dia. cukup jauh sih, Jauh, ya. bisa ditempuh dengan sepeda. Nah, dari itu saya membutuhkan apa ya, ya sharing lah sama ibu. Pak, ya. Berarti tadi yang sudah tadi Pak Danu katakan sebenarnya Pak Danu sudah mengetahui kondisi siswa tersebut ya Pak ya? Informasinya itu Oh, makanya informasinya. ya dari anak-anak yang lain itu menganggap seperti itu. Kira-kira Pak Danu sudah melakukan apa Pak ke anak itu? Rencananya baru saya panggil Oh, di panggil. hari Senin nanti, mau saya panggil karena ini bener nggak sih 3 minggu itu sakit gitu kan. Saya pengen tahu apa benar sakit atau memang bolos. Saya
tadi sudah sempat menghubungi orang tua, katanya anaknya berangkat kok dilaporkan bolos orang kayak tuanya gitu. Ya, cuman kan orang tuanya di luar negeri. nggak tahu ya Pak Iya. ya. Anak laporan sama orang tua katanya berangkat, tapi nyatanya di jurnal kami itu anak bolos nih gitu, alfa. Berarti Pak Danu rencananya Iya. itu akan memanggil siswa tersebut. Betul. Nah setelah memanggil siswa tersebut, Hmm. apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak? Apakah Iya. mungkin nanti Hmm. konseling dengan siswa Iya. tersebut atau melibatkan siapa lagi? Iya. Saya nanti ya untuk saya manggil untuk memastikan informasi yang saya terima, apakah itu betul adanya sakit atau apa yang menyebabkan anak tersebut itu tidak berangkat. Dari situ kami akan bekerja sama dengan tentu guru BK, kemudian kajur kalau memang guru mapel mengeluh kayak gitu ini untuk mendapatkan dukungan lah. Dan saya juga pengen anak-anak yang ada di kelas itu Iya. bisa membantu. Takutnya kalau udah 3 minggu nggak berangkat, nanti dibully, nggak naik kok orang bilang kayak gitu. benar. Berarti Pak Danu itu sudah punya rencana Iya. tadi memanggil siswanya, terus bekerja sama dengan kajur dan Iya. mungkin guru BK Guru BK. tadi. Terus tadi juga ada Pak Danu menyampaikan ingin melibatkan anak-anak Iya, kelasnya anak-anak supaya mendukung ya Pak ya. Gitu. Jadi kira-kira hambatan apa Pak? Jadi dalam proses seperti itu ada nggak Pak hambatannya? Iya. Dalam proses itu Pak Danu itu memanggil si anak atau dalam proses konseling anak ada hambatannya atau tidak Pak? Hambatannya kalau memang anak itu benar-benar masih sakit. Kalau masih sakit tentunya anak hari Senin tidak bisa datang. Kalau hari Senin tidak bisa datang, maka saya akan berusaha untuk mengunjungi rumah dengan melibatkan guru BK. Nah, dari situ rencananya saya akan ambil tindakan kalau memang benar-benar sakit ya, Iya. supaya untuk dirawat atau diperiksa. Kalau memang tidak berangkat karena keuangannya, nanti kami bersama kajur untuk meminta bantuan supaya ada bantuan. Seperti itu. Sekarang dari posisinya Pak Danu sekarang, Iya. kira-kira dari rentang 1 sampai 10 untuk menuju tujuan tadi rencananya Pak Danu mengkonseling siswa, Iya. sekarang posisi Pak Danu itu dalam tahap keberapa mungkin Pak? Kalau sekarang mungkin 5 ya, 5 karena tidak ada komunikasi, kemudian saya akan berusaha untuk komunikasi dari 5 dan harapannya bisa sampai level 8 atau 9 dalam waktu 2 minggu ke depan. Berarti rencana aksinya Iya. seperti itu ya Pak. Rencananya. Rencana aksinya Pak Danu itu apa itu tadi Pak? Berkunjung. Iya, memanggil, kalau tidak datang kemudian kita kunjungi kalau memang kondisinya sakit. Dari situ saya bisa melaporkan kepada guru BK dan guru BK bisa berkoordinasi dengan guru jurusan ataupun guru mapel yang mengeluh, yang melaporkan terkait dengan ini anak 3 minggu alfa loh. Terus kenapa? Jadi kalau ditanya apakah tindakan wali kelas tidak ada, kan saya Padahal Bapak Iya. sebenarnya sudah punya rencana ya Pak. Iya. Rencananya itu kira-kira nanti akan berlangsung Iya. di 2 minggu ke depan 2 nanti minggu ya ke depan. Pak. Jadi komitmennya Pak Danu itu ya Pak ya. Iya. Karena kemarin sebenarnya sudah saya laksanakan, cuman karena masih Agustusan, masih Betul banyak acara. iya mos, tadi kan mungkin anaknya belum serius gitu. Nah 3 minggu itu saya menginginkan masih ada waktu banyak sehingga bisa lulus. Di komitmennya dan harapannya Pak Danu itu ya Pak. Harapannya bisa lulus. Bisa lulus. Oke. Jadi tadi yang saya dengar masalahnya Pak Danu, sebenarnya Pak Danu itu juga sudah punya planning ya Pak ya. Iya. Sudah punya planning, tinggal tadi Pak Danu itu merealisasikan dan serta berdiskusi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan malah Pak Danu sudah bagus itu melibatkan siswa satu kelasnya. Oke Pak, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga permasalahan Pak Danu itu bisa terselesaikan dan pas kita ketemu lagi itu bisa ada ini ya Pak, ada perkembangan yang lebih baik. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih, ternyata keluarga
biasa proses coaching hari ini ya, proses coaching hari ini. Iya Bu. Kalau boleh saya sampaikan, bagaimana Ibu Nata itu menilai perform yang tadi proses coaching yang Bu Nata lakukan? Iya, tadi saya setelah saya berbicara atau berbincang dengan Pak Danu melalui proses coaching, saya menilai saya sendiri itu saya sebenarnya sudah berusaha untuk menerapkan alur proses Tirta begitu Bu. Terus saya juga berusaha untuk memantik pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dilontarkan Pak Danu dari jawaban-jawabannya Pak Danu gitu. Ya, memang saya lihat juga sudah sangat bagus sekali ya. Kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya ya, Ya, secara boleh umum. Bu. Silakan. Ya, jadi luar biasa proses coaching yang sudah Nata lakukan. Saya lihat sudah tertata sekali dari mulai penentuan tujuan ya, kemudian identifikasi permasalahan. Karena ini awal itu sangat penting sekali ketika proses coaching kita biar lebih fokus ya. Jadi sudah bisa mengalir ya, menyampaikan mulai dari awal ketika coaching menyampaikan permasalahannya tentang anak didiknya yang banyak alfa, kemudian mengidentifikasi langkah-langkahnya ya, dan sampai sudah terlihat juga ya sampai tahapan-tahapan yang rencana dari coaching ingin disampaikan. Jadi Mbak Nata itu sudah menggali sisi tanggung jawab dari coaching ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tapi tanpa kemudian memberikan statement langsung ya, bahkan nilai leveling pun sudah dimunculkan ya, tadi sudah cukup bagus sekali. Jadi menurut saya sesuai ya dengan tahapan-tahapan Tirta yang ada. Luar biasa. Yang terakhir sebagai penutup saya minta untuk Mbak Nata bisa menyampaikan tentang umpan balik ataupun refleksi dari proses coaching yang tadi Mbak Nata lakukan. Ya, baik Bu. Jadi tadi selama proses coaching dengan coaching tadi apa yang sudah saya dapat sharing banyak. Terus kita berbagi sebenarnya ya Bu, berbagi proses coaching ini bukan berarti saya memberikan solusi atau si coach itu memberikan permasalahan kepada saya. Jadi kami sama-sama berbagi dan akhirnya diharapkan dari proses coaching ini ketemu istilahnya titik solusi dari permasalahan. Dari sini saya mendapat pelajaran, malah sebenarnya bukan mendapatkan pelajaran dari coaching saya gitu. Jadi bukan cuma coachingnya saja yang istilahnya sudah bercerita, sudah plong, tapi kita sama-sama Bu. Beliau itu menyampaikan permasalahannya terus merasa lebih lega dan saya juga mendapatkan pembelajaran yang lebih gitu Bu. Dan proses ini bisa bermanfaat ya. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Danu. Selamat siang Bu. Sehat ya Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ini setahu saya ini ada jadwal Pak Danu itu ada jadwal coaching ya Pak ya. Iya. Ya, untuk hari ini, untuk pagi hari ini, kira-kira bagian mana yang nantinya Pak Danu inginkan untuk saya amati Pak? Iya. Terima kasih Ibu Nata. Saya mengharapkan nanti saya dibantu diamati terkait dengan apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan standar ya, dari alur Tirta dan alur rasa. Kemudian kalau memang perlu masukan, mohon diberi masukan agar bisa menjadi perbaikan di proses coaching selanjutnya. Oke, baik.
kira-kira apa harapan Pak Danu dari proses coaching yang akan Pak Danu lakukan hari ini, Pak? Ya, harapannya saya bisa membantu untuk memberikan pencerahan bersama coach dan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat sehingga proses coaching yang saya lakukan bisa lebih baik dan itu tadi manfaat bisa dirasakan oleh banyak orang, baik teman sejawat ataupun guru ataupun murid dan lain-lain. Ya, baik. Semoga harapan itu tadi serta apa yang Pak Danu inginkan itu bisa tercapai dalam tujuan coaching kali ini ya Pak. Silakan Pak bisa dimulai proses coaching. Ya, terima kasih Ibu Nata. Baik, assalamualaikum Ibu Nur Aini. Waalaikumsalam Pak Danu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Danu. Baik ya, alhamdulillah. Itu kemarin ada WA masuk ke saya itu Ibu Nur Aini katanya mau sharing. Iya. Gimana itu? Ada yang bisa Ada saya waktu bantu? Pak Danu nggak apa-apa ya? Ini alhamdulillah nih waktunya cukup ya, setengah jam ke depan itu. Monggo Iya. Ibu Nur. Saya sharing itu Pak terkait dengan mungkin Pak Danu juga barangkali punya pengalaman Iya. sebagai wali kelas ya. Saya sebagai wali Iya. kelas ada anak yang apa namanya menyampaikan ke saya terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan di Iya. kelas. Iya. Jadi Anak yang proses pembelajaran gimana? jadi ceritanya gini Mbak Danu. Ketika pelajaran fisika ya, jadi anak itu merasa nggak nyaman ketika mengikuti pelajaran fisika. Iya ya. Ketika saya gali, kenapa nak? Masalahnya kenapa? Ternyata guru fisikanya Pak Iya. Heru itu apa namanya ya? Ya bukan ibu ya Pak. Iya. Jadi dia itu kan fisika memang potensial untuk les-lesan ya Pak ya, itu kayak gitu. Les ya. Iya, satu kelas itu memang kebanyakan ikut les sama Iya. dia. Nah, si Andi itu yang Iya, nyampaikan ke Andi. saya itu nggak ikut ke les. Hmm. Nah, tetapi setiap masuk ke kelas Pak Iya. Heru itu selalu nyinggung-nyinggung terus itu seperti itu. Akhirnya kan Nyindir ya Bu ya. iya, Andinya nggak nyaman mungkin Iya. gitu ya Pak Heru ya. Berarti kita nanti tujuan kita sharing hari ini lebih memfokuskan bagaimana sharing terkait dengan Andi yang sedang mengalami masalah bersama Pak Heru. Iya, yang kemarin sampaikan ke saya karena saya sebagai wali kelasnya itu Iya. seperti itu Pak. Terima kasih Ibu. Kemudian selama ini bagaimana kondisinya si Andi itu tadi Iya. bersama Pak Heru? Iya, akhirnya Andi itu kalau ketika proses pembelajaran fisika itu dia kurang nyaman Kurang mengikuti nyaman, pelajarannya, walaupun dia sebenarnya suka dengan pelajaran fisika. Dan ketika saya gali itu dia tidak ikut les ya, memang Iya. kurang mampu gitu ya Pak ya, Kurang untuk mampu ya. iya untuk tambahan mengikuti pembiayaan ikut les itu di Pak Heru. Baik. Menurut Ibu Nur Aini, selain tidak mampu, apa yang menyebabkan si Andi ini nggak nyaman sama Pak Heru? Bisa diceritakan? Iya, kalau menurut dia sih kalau ketidaknyamanan dia itu ya salah satunya karena setiap masuk kelas nanti ketika bahas soal fisika Iya. ya makanya sih ikut les nanti jadi gampang pasti ada jawabannya Iya. ketemu tuh kayak gitu. Padahal dia sebenarnya mau berusaha Iya. bisa untuk mengerjakan, tapi karena dengan statement seperti itu dari Pak Heru akhirnya dia ngerokok Iya. istilahnya kayak gitu Down ya, ya Bu, Pak ya? ya. Jadi sebenarnya sebagai wali kelas sih sudah motivasi dia. Iya. Dia tunjukkan aja kalau kamu tuh bisa, memang bisa tanpa ikut les itu seperti itu. Iya. Nggak apa-apa, percaya diri deh kayak gitu ke Iya. dia. Berarti Ibu sudah menjalin komunikasi dengan si Andi ya Bu ya? Iya, ini kalau dari Andinya dia sih memang kayaknya mau berusaha perbaiki Iya. ya Pak ya. Nanti dia tetap berlaku biasa Biasa. ketika di kelas. Cuma karena
sikap sama Pak Jadi Herunya nggak ya. enak ya. Iya, saya Jadi juga. sudah paling pembelajaran disinggung gitu. Ya. Saya juga kalau mau akan nyampaikan ke Pak Heru, saya juga nggak enak juga Pak. Iya. Gimana ya Pak? Berarti si Andi merasa tidak enak, kemudian Ibu Nur sudah berusaha untuk mengkomunikasikan atau belum ya? Ke siapa Heru? Pak? Nah itu saya ke Pak Herunya belum menyampaikan Belum menyampaikan, karena ya? iya karena saya nggak enak Iya. gitu loh. Karena apa ya kirain nanti campur tangan Iya. aja gitu. Kecampur ya, Bu, Iya, ya? campur kayak gitu. Baik. Kemudian rencananya Ibu sendiri bagaimana ketika nanti Ibu bertemu atau bertemu dengan Andi atau bertemu dengan Pak Heru gimana? Iya, sebenarnya sih saya nggak terima mentah-mentah juga laporan Iya. dari Andi ya Pak Iya. ya. Makanya kadang-kadang murid juga agak nggak objektif juga gitu. Jadi sering pengennya saya sih coba klarifikasi juga Iya, sama Pak Heru klarifikasi, ya. dulu, klarifikasi sama Pak Heru. Pak, dia nanti menyampaikan kayak ini bener apa enggak? Iya. Itu kan kayak gitu, itu kan penting juga ya Pak ya. Itulah sisi ya, Bu, ya. Saya juga dengar dari Andi sebagai Betul. siswa, Hmm. kemudian dari Pak Herunya sebagai pengajarnya, Pengajar. itu kayak gitu. Terus pengennya saya seperti itu, Iya. coba langkah awalnya seperti itu. Baik, melihat kondisi saat ini kira-kira si kondisi Andi dan rencana Ibu berada dalam kondisi level berapa? Mungkin ada range dari 1 sampai 10 itu berapa kira-kira? Ya, kalau tahapan ini saya masih posisinya 50-50 ya Pak. 50-50 ya. Karena saya untuk perencanaan bertemu dengan Pak Heru itu baru tahap Baru rencana, perencanaan, baru saya melaksanakan. Nah, saya targetnya memang pekan ini mudah-mudahan bisa mediasi Iya. katakanlah seperti itu ya antara Pak Heru sama Andi. Andi. Nah, itu kayak gitu ya biar apa? Kira ada titik temu Titik mungkin. temunya siapa tahu versinya Pak Heru tuh bukan kayak gitu maksudnya, cuman sensitifnya Andi misalkan kan bisa aja ya Pak ya kayak gitu. Betul. Jadi biar sama-sama Iya. komunikatif gitu untuk sehingga perbaikan level sampai 8 lah paling Iya. baik. Kalau sekarang posisinya 50-50 itu bisa memperbaiki komunikasi itu kayak gitu. Berat. Kalau boleh tahu indikator dari Bu Nur Aini menyatakan Andi ini berhasil dalam ini apa Bu? Apakah Andi bisa ikut kelasnya Pak Heru dalam kondisi nyaman atau apa? Kalau Iya, boleh saya tahu. jadi kalau saya sudah mempertemukan Pak Heru sama Andi, nanti kan bisa sama tahu kan, oh ternyata Pak Heru maksud nyampaikan ini tuh kayak gitu ya. Iya. Nah, saya harapkan kan Andi bisa mengikuti pelajaran Pak Heru lebih nyaman Lebih gitu nyaman. ya, artinya udah Lebih nggak nyaman jadi ya, Bu, ya? nggak jadi beban lagi ketika ada omongan seperti itu. Oh, kalau Pak Heru hanya nyindir sedikit hanya ngasih tahu motivasi aja kok misalkan Iya. seperti itu. Jadi kan lebih mantep pas mengikuti fisika, Betul. nanti potensial juga sebenarnya. Iya, berarti Ibu punya target supaya Andi nyaman, kemudian rencana Ibu dalam waktu 1-2 minggu ke depan akan mempertemukan atau mediasi Iya. dari Pak Andi dan Ananda Heru tadi, Andi ya? Andi sama Heru, iya. Iya, kalau boleh berbagi pengalaman sih Bu, biasanya memang anak kadang rada-rada bohong kayak gitu ya. Ya memang kayak gitu ya. Cuma Iya. kan posisi saya sebagai wali Wali kelas ya, kelas. bagaimanapun coba akomodir dulu lah kayak Iya. gitu ya apa yang disampaikan oleh wali saya Iya. gitu ya, murid-murid saya. Nah, makanya Hmm. benar apa enggak sih kamu mau nyampaikan kayak gitu? Makanya saya klarifikasi sama Pak Herunya. Iya, berarti dengan adanya mediasi nanti harapannya apa yang solusi apa yang akan Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya. Iya, Harapannya betul. nanti si Andi bisa nyaman di kelas, Iya. kemudian Pak Heru juga nyaman dengan Ibu selaku wali Iya, kelas iya, gitu. betul. Kira-kira dalam waktu 1-2 minggu ke depan komitmen apa yang rencananya Ibu lakukan setelah punya rencana dengan cara mediasi bagaimana? Ya saya akan
bertanggung jawab tadi ya, Hmm. secara langkah-langkah tadi untuk melaksanakan yang mulai awal juga menyampaikan ke Pak Heru dulu, Iya. kemudian mediasi keduanya coba saya temukan dan kembali motivasi ke Andi juga Iya. untuk bisa mengikuti pelajaran fisika dengan enjoy, nggak terbebani lagi dengan les-les kayak Les-lesan. gitu. Baik Ibu, maaf kayaknya karena sebelum saya kayaknya waktunya udah cukup. Ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Nah hari Ya, ini wis, bisa gitu berbagi aja, Pak. itu rasanya ya seneng kayak gitu. Iya, iya. Saya Karena juga- terbatasan waktu kayak gitu. Iya, saya juga bilang ya Pak dengan Iya. sampaikan ini, mudah-mudahan nanti saya bisa tadi dengan arahan dari Iya. Pak Danu ya untuk meningkatkan tadi Hmm. solutif dari Iya. permasalahan tadi ya, level bisa dinaikkan dan saya bisa menyelesaikan itu. Iya, semoga nanti 1-2 minggu depan Ibu Nuraini ada perkembangan, nanti kita bisa sharing lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak ya, Pak Danu untuk waktunya ya. Iya, terima Maaf kasih. mengganggu ya jadinya. Apa-apa Bu, saya senang ini bisa berbagi dengan Iya, Bu Nuraini. iya. Iya. Sampai ketemu di minggu depan ya Bu ya, nanti Insya Allah kita nanti coba saya sharing-sharing coba lagi saya ya. cross check lagi untuk Iya, menyampaikan mudah-mudahan. kabar gembiranya ya Pak ya. Siap, ya, siap. Ya, terima kasih Bu, Iya, selamat sama-sama. beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Pak Danu, bagaimana Pak Danu itu menilai sendiri performa Pak Danu tadi pada saat proses coaching Pak? Ya, terima kasih Ibu Rata, juga Ibu Nuraini yang telah berbagi. Kalau saya menilai sendiri sih, rasanya sudah melakukan yang terbaik ya. Namun mungkin dari sisi ya, supervisor mungkin kalau ibarat latar pertandingan sepak bola itu ada sisi pelatih ya, pemain bertanding, rasanya pemain itu sudah melakukan yang terbaik. Karena di sisi pelatih ada yang perlu diperbaiki. Gitu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Iya. saya tadi ya Pak ya? Boleh Bu. Tadi saya mengamati pada saat proses coaching Pak Danu dengan coach, Pak Danu itu sudah baik, sudah melakukan tadi alur coaching, alur kita pertama menyampaikan tujuan, terus mengidentifikasi Iya. permasalahan yang ada, sampai menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab serta komitmen dari coach itu sendiri. Iya. Terus tadi juga saya mendengar Pak Danu itu menyampaikan pandangannya, Iya. menyampaikan pandangan, menyampaikan pengalaman, jadi tidak menjudgment coach, terus tidak memberikan langsung solusinya, Iya. tapi mengarahkan coach itu dari jawaban-jawabannya coach, akhirnya timbul istilahnya solusi dari coach itu sendiri. Iya. Mungkin tadi asik ngobrol ya Pak, Ngobrol. jadi waktunya begitu. Iya Pak Danu Coba, itu coba. suka ngobrol ini ya Pak ya. Dopok Iya, Bu. iya dopok. Dopok. Iya, Enak tapi makanya buat sharingnya kamu. iya, jadi saya kira Pak Danu itu cukup sangat baik, malah Pak menjadi pendengar yang baik tadi, terus membuat pertanyaan, menggali pertanyaannya itu juga sudah cukup baik dari jawaban-jawaban coaching. Iya. Itu dari pengamatan saya Pak. Terus terakhir sebagai penutup Iya. ya Pak, kira-kira apa yang Pak Danu dapatkan dari proses coaching yang dilakukan tadi Pak? Ya, dari proses coaching ini kita bisa belajar bagaimana seperti pegadaian ya gitu. Begitu ya. Ya, bukan mengatasi sih, mungkin mencari solusi bersama atau mengatasi masalah tanpa Masalah ya. tanpa masalah. Tanpa masalah. Mungkin saat ini seorang Masalah coach ya. sedang ada masalah, tapi kita memposisikan bagaimana ketika ada teman yang sedang ada masalah mau berbagi, kita harus profesional Iya, ya, harus benar. tetap menjaga mood, menjaga kondisi tetap fresh, tetap semangat seperti itu. Jadi jangan menunjukkan bahwa kita ada masalah. Baik, luar biasa. Tadi yang kita dapat tadi ya Pak, Iya. bisa belajar bareng ya Pak ya, bisa Bisa. sharing bareng. Baik, itu saja Pak dari saya. Semoga yang kita dapat hari ini bisa menjadi pembelajaran ke depannya supaya menjadi lebih baik. Itu terima kasih
kasih Pak Danu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.